Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala TK, Ibu Bu Murni Irawati, dan yang kami banggakan segenap Dewan Guru TK Muslimat NU 01 yang saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru. Terima kasih kepada Ibu Kepala TK dan semua Dewan Guru TK Muslimat NU 01 yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara pengimbasan salah satu materi di pendidikan guru penggerak. Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Kepala TK untuk menyampaikan sepatah atau dua kata-kata untuk sambutan sebelum saya memaparkan materi tersebut. Kepada Ibu Murni Irawati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati calon guru penggerak Ibu Syahdatul Fitri dan segenap Dewan Guru yang saya hormati dan saya sayangi pula. Hari ini alhamdulillah untuk pendidikan guru penggerak Ibu Fitri sudah sampai di modul 1.4. Di modul pertama ya, berarti yang keempat kalinya ya, modul yang keempat di modul 1 di pengimbasan budaya positif. Nah, pengimbasan budaya positif itu supaya Ibu Fitri itu menyampaikan kepada rekan-rekan sejawat. Jadi semoga ada manfaat dengan adanya Bu Fitri mengikuti guru penggerak. Jadi segala apa yang ilmu yang ada di guru penggerak diimbaskan ke rekan sejawat. Mungkin mulai dari lembaga kita sendiri bisa nanti selanjutnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Monggo silahkan. Kiranya dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala TK, Ibu Murni Irawati. Semoga sambutan ini bermanfaat untuk kita semua, nggih. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di sini itu untuk berbagi, Ibu, share pengalaman atau wawasan dan juga pemahaman saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan alhamdulillah presentasi pengimbasan budaya positif di modul 1.4 itu
salah satu pemenuhan tugas di salah satu pendidikan guru penggerak. Dan alhamdulillah pada hari ini saya berterima kasih kepada semua rekan sejawat saya sudah menyempatkan baik dari tempat maupun peralatan dan juga waktunya ya ibu-ibu untuk memberikan pengimbasan saya kepada panjenengan sami. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya Bu, saya langsung saja monggo bundok slide yang selanjutnya. Di sini materi pendidikan guru penggerak salah satunya adalah di modul 1.4, di mana saya untuk memenuhi tugas dari pendidikan tersebut, saya harus mengimbaskan materi ini, yaitu materi budaya positif. Karena menurut saya pribadi juga ini adalah sangat bermanfaat sekali untuk lembaga kita nih Ibu. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah dan juga orang tua murid. Jika terlaksana dengan baik, akan memunculkan atau mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila yang kita ketahui ada berapa dimensi Ibu? Monggo Bu Nok dilanjut slide berikutnya. Nah, dimensi 6 dimensi pelajar Pancasila. Tadi Bu Nok ya. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam itu berkebinekaan global. Di mana kita udah menerapkan kurikulum merdeka, jadi kita harus memegang teguh 6 dimensi tersebut, baik untuk pembelajaran maupun diterapkan di lingkungan belajar lembaga tersebut. Dan alhamdulillah untuk sejauh ini kita sudah menerapkan 6 dimensi tersebut ya ibu-ibu. Untuk yang selanjutnya yaitu konsep dasar modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Monggo Bu Nok. Nah, di sini yang pertama kita membahas tentang perubahan paradigma baru. Di sini kita cara pandang kita sebagai pendidik dengan murid-murid kita setiap harinya, di mana stimulus respon jika kita melihat kebutuhan kita sama yang lain itu sama. Padahal kita sebagai guru harus mempunyai teori kontrol, yang artinya kebutuhan kita itu berbeda. Tidak akan sama nggih ibu-ibu. Apalagi kebutuhan murid dan kebutuhan murid lainnya itu saling bertolak belakang, biasanya seperti itu. Dan kita harus memandang bukan stimulus respon, karena stimulus respon itu kita melihat realitas itu benar-benar semua murid itu sama. Padahal seharusnya kita melihat anak-anak kita itu berbeda. Apalagi pelayanannya nggih Bu Murni. Itu semua kita harus mencermati. Untuk yang kedua, stimulus respon yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Padahal kita sebagai pendidik harus memiliki gambaran yang berbeda kepada anak-anak kita. Karena guru sekarang itu harus berpihak kepada murid, bukan berpihak kepada diri sendiri. Untuk yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Setiap harinya kita harus, anak-anak tersebut harus memenuhi kebutuhan kita. Padahal kita keliru nggih ibu-ibu, harusnya kita yang berpandang mengubah anak tersebut agar kita
memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Itu nggih Bu contohnya. Yang selanjutnya itu adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, di mana di jenjang TK maupun selanjutnya sampai SMA, bahkan di perguruan tinggi pun, misalkan kita memandang murid atau memandang siswa dengan stimulus respon, itu perilaku buruk selalu dikaitkan dengan kesalahan. Padahal kita semua itu tahu bahwa teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan, bukan kesalahan nggih ibu-ibu. Terkadang kita melihat anak itu, oh itu kesalahan, padahal itu semua adalah perilaku yang memiliki tujuan. Untuk stimulus respon berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini Bu Guru setiap hari bertemu dengan murid-muridnya, padahal orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Ya, teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita menganggap murid-murid kita gagal, maka apa yang kita lakukan? Yaitu berkolaborasi dan menciptakan pilihan yang baru. Misalkan berkolaborasi dengan rekan guru ataupun kepala sekolah. Gimana caranya menangani kasus tersebut ya ibu-ibu? Kita berarti harus bisa setiap hari briefing atau diskusi tentang masalah yang ada di lembaga tersebut. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Padahal kita sebagai guru harus berpikir menang semua, Bu, gak ada yang salah. Iya, kalau kita berpikir kalah sama anak murid, maka murid kita akan berkelakuan motivasinya akhirnya down. Tapi kalau kita berpikir kepada murid tersebut harus menang semua, berarti anak termotivasi untuk bisa tidak melakukan kesalahan. Lanjut Bu Nak. Sebelumnya ya Bu Nak. Ya, di sini perubahan tadi sudah saya jelaskan, monggo dilanjut lagi Bu Nak. Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif sebetulnya apa arti kata disiplin sendiri ibu-ibu menurut pandangan panjenengan? Disiplin itu biasanya dengan taat ya Bu. Berarti teratur ya. Iya, teratur. Disiplin, makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari diri dalam diri anak atau intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa ketidaknyamanan. Kita ingin menerapkan kepada anak didik kita untuk mendisiplinkan murid-murid kita di sekolah. Tapi gimana ibu-ibu cara menerapkannya? Tapi kita harus apa Bu? Kita harus mendisiplinkan dulu sendiri ya Bu. Ya, mendisiplinkan diri sendiri dulu, baru bisa menggerakkan murid-murid kita ternyata. Dan yang saya alami selama ini, mungkin saya menjadi guru TK itu kurang profesional. Kenapa? Karena satu, contoh hal kecil, setiap pagi saya tidak bisa berangkat sebelum anak berangkat. Berarti saya tidak bisa mendisiplinkan diri saya sendiri ya ibu-ibu. Bagaimana kalau kita mau menggerakkan anak-anak tersebut, inginnya jam 7:30 sudah masuk, orang gurunya juga seperti itu ya ibu-ibu. Itu hal yang terkecil di setiap harinya, dan mungkin itu menjadi PR saya pribadi untuk menjadi guru yang sangat profesional, tidak mengaitkan hubungan pribadi kita kepada kepada kebutuhan sekolah ini ya ibu.
Gimana caranya Bu? Mungkin kita harus membuat kesepakatan ya ibu-ibu, kesepakatan antara kepala sekolah dengan guru. Bagaimana yang terjadi, yang kemarin terjadi, alhamdulillah Mas Husen itu juga keteledoran guru ya ibu-ibu. Kalau saya diterapkan di pembelajaran ini, mungkin itu kasus yang dimana kesalahan itu terjadi pada diri kita sendiri sebagai guru. Kenapa kok bisa seperti itu, kata sendiri kan? Padahal di luar sana mungkin ada wali murid banyak, tapi kita sebagai guru, walaupun ada orang tua murid di situ, tapi kan kita kan sebagai guru ya, itu kan di lingkungan murid, di lingkungan masih di lingkungan sekolah. Berarti itu tanggung jawabnya orang tua, apa tanggung jawabnya ibu guru? Tanggung jawab guru. Iya. Dan selama ini kita terapkan, tapi tidak semaksimal mungkin ya Bu Murni. Dan gimana solusinya? Solusinya ya kita harus duduk bareng, briefing ataupun yang lainnya, ataupun gimana sih cara meningkatkan kinerja di sekolah kita, lembaga kita agar bisa maju ataupun menjadi guru-guru yang profesional gitu. Ya, untuk yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Di sini ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, dan kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kita ambil contoh aja di kelas Aminah. Biasanya Yusuf ya Bu, Yusuf itu sukanya jail sama temennya. Dia menganggap bahwa hal tersebut itu mencari perhatian gitu, mencari perhatian gurunya agar diakui, atau kebutuhan kasih sayangnya itu kurang di keluarganya mungkin. Dan kita bisa memberikan kasih sayang tersebut atas tindakan ya ibu-ibu. Gimana kok Yusuf seperti itu? Kan kita harus tindak lanjut. Dan di sini ternyata ada teorinya ibu-ibu. Di sini ada teorinya. Terus untuk Mas Arkan juga di Khadijah, saya pikir dia tidak mau mengikuti pelajaran yang telah disediakan ibu guru. Ternyata Mas Arkan tersebut itu memiliki kebutuhan ingin disayang Bu, ingin disayang dan dihargai, mungkin diterima. Karena dia dicap sebagai anak nakal kepada teman-temannya, berarti dia merasa tidak diterima sama teman-temannya. Bagaimana kita seorang guru harus bisa mengatasi Mas Arkan karena dijauhi oleh teman-temannya? Itu kan jadi PR kita sendiri ya Bu. Ya, untuk kebutuhan kesenangan ataupun kebutuhan diterima dan dihargai. Misalkan Kiki di kelas Aminah itu ingin merasa dirinya itu dihargai, merasa dirinya itu diterima. Dia doa semua, tapi saya tidak memberikan bintang kepada dia. Karena apa? Karena dia juga tidak mau menuruti apa yang saya sampaikan ya Ibu. Itu contoh kecilnya. Selanjutnya Bu Nok. Sebelumnya Bu Nok. Nah, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Dan Gosen, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Berarti untuk menghindari hukuman, ya, murid bertanya apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Berarti dia hati-hati ya Bu, menghindar dari hukuman ya Bu. Itu juga merupakan motivasi eksternal. Untuk yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
murid bertanya, apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti dia ngaruh-ngaruh gitu, ngaruh-ngaruh penghargaan atau imbalan. Berarti itu tumbuh motivasi eksternal, melakukan hal yang merupakan motivasi eksternal. Dan poin 1 dan poin 2 itu merupakan contoh motivasi eksternal. Gimana cara menerapkan motivasi internal atau intrinsik dari dalam diri anak tersebut, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid akan bertanya, akan terjadi apa, yang seperti apa jika saya melakukannya. Berarti dia motivasinya itu tumbuh dari nalurinya sendiri, ibu-ibu, bukan karena iming-iming atau menghindari hukuman. Itu nggih, Bu. Selanjutnya, Bu Nok. Nah, sebelumnya. Nah, iya, dorongan yang timbul. Berarti motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan atau tujuan tertentu. Tadi sudah ada gambaran, yaitu motivasi ekstern dan motivasi intern. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindar dari hukuman dan mengharapkan bentuk penghargaan. Kalau motivasi intern, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, yaitu menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Jadi kita sebagai pendidik harus menerapkan motivasi yang mana, ibu-ibu? Keduanya, tapi lebih condong ke motivasi intern ya, Bu. Saya juga merasakan kebanyakan motivasinya ekstern, Bu Murni, karena setiap hari ngasih bintang terus sama anak yang lanjut blog. Nah, di sini ada kasus tentang ibu guru SD kelas 2. Mungkin ini secara umum aja ya, Bu. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Ini kelas 2 SD ya, Bu. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang, dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, ibu-ibu. Apa yang akan terjadi? Mengapa? Kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Dan adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Jelaskan. Menurut Bu Masri, Bu. Memang untuk menarik anak bisa melaksanakan kegiatan dengan sesuai harapan guru, kadang dikasih iming-iming bintang atau kasih spot, kasih jempol, bisa tidak harus bintang, kasih bintang, kasih jempol 1 atau 2, tunjukkan untuk anak yang tertib, kasih jempol, tanda jempol 2, tidak harus bintang. Tapi kalau bu gurunya sudah siap bintang, nanti juga bisa pakai itu. Dan untuk biar tidak tanpa itu pun anak bisa, berarti dengan pengarahan untuk anak
yang rapi, yang sudah bisa disiplin, insya Allah akan jadi anak yang pintar. Insya Allah akan jadi anak yang solihah dengan mendengarkan sesuai dengan anjuran dari guru. Misalkan tadi berbaris yang rapi, nanti ada anak yang dari internal itu sendiri langsung, atau kasih yang telinganya sehat, yang sudah tadi pagi mandi, berarti barisnya bisa rapi. Itu juga bisa dengan kalimat seperti itu, dan tetap dipancing kan, tetap dikasih ajakan untuk tertib. Tapi memang ada yang anak memang dari rumahnya atau memang pembawaan anak itu sendiri belum bisa disiplin. Iya, makanya kalau yang sudah katakan sudah kanker sudah siap untuk menerima pembelajaran perintah dari guru, insya Allah anak-anak itu akan tertib. Tapi tetap ya, tadi dari eksternal juga anak-anak juga membutuhkan. Ngaten ya. Ngapunten Mbak Pilih. Maturnuwun ada Ibu Masri. Ya, berarti intinya kita harus mengarahkan dulu ya Ibu-ibu. Ternyata menurut saya pribadi, ini saya hanya sekedar share, mengasihkan anak penghargaan berupa bintang itu tidak efisien karena itu dilakukan berturut-turut atau setiap hari. Tapi kalau penghargaan itu dalam ajang lomba ataupun setahun sekali ataupun setengah tahun sekali, itu mungkin efisien ribet ya. Mungkin kalau di teori itu berarti tidak dianjurkan mengasih reward kepada anak karena tidak efisien untuk dilakukan terus-menerus. Itu kan berturut-turut ya Ibu-ibu. Berarti kita sebagai pendidik itu harus bisa, menurut Ki Hajar Dewantara itu harus bisa menuntun gimana anjuran dari guru tersebut mengajak anak agar bisa gimana caranya biar tidak mengasihkan kita reward gitu Bu Masri. Okay. Berarti kita semua selama ini keliru apa Ibu-ibu? Bukan keliru, tapi ini diterapkannya itu berturut-turut, berarti mungkin tidak efisien kalau dilakukan di dalam pembelajaran. Apalagi di SD kelas 2. Begitu gurunya sakit dan ada orang baru masuk dan tidak tahu kebiasaannya bagaimana, akhirnya kacau balau ya Ibu-ibu. Tidak bisa dikondisikan, anak-anak itu tidak bisa dikondisikan. Sikonnya kurang ketat ya. Untuk selanjutnya yaitu kira-kira bagaimana Bu sebelum saya lanjut, saya kan terbiasa setiap hari mengasih bintang ya Bu Murni. Itu tujuan saya baik, tujuan Bu Masri juga baik, itu karena untuk menggairahkan motivasi ya Bu Masri, motivasi terhadap anak agar semangat. Tapi nyatanya itu penghargaan justru memperkeruh keadaan, di mana antara murid yang lain dengan murid yang sudah dikasih saya bintang, dia akan berkecil hati. Kenapa kok saya nggak dapat bintang terus? Karena saya mungkin diam, dan bu gurunya juga konsennya itu ke anak yang benar-benar yang kita inginkan, ya Ibu-ibu. Berarti kan itu memperkeruh keadaan. Berarti hubungan antara guru dan anak tersebut kurang baik, dan gimana konsekuensinya. Makanya ini saya sampaikan biar kita punya kesepakatan bersama, tidak harus di kelas saya sendiri, tapi untuk pengimbasan semua kelas ya Ibu-ibu. Nanti kita bicarakan setelah ini aja ya Ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu. Yang selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Monggo Gunung. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut Bu. Ini tadi
Ya. Ciri-ciri restitusi yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Yang selanjutnya, memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Iya, kita fokusnya itu menguatkan, fokus pada karakter bukan tindakan ya Ibu. Monggo selanjutnya Bu Nak. Sebelumnya iya. Ini murid datang lambat ke sekolah. Contohnya itu umum Ibu. Perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, di sini hukuman itu murid disuruh berdiri depan kelas. Ini contoh yang verbal aja ya Bu. Kebanyakan mengambil contoh di sekolah dasar. Guru marah-marah ke murid. Murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Berarti itu hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi berada dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Dan yang ketiga ini, restitusi. Guru menanyai dulu keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Berarti untuk kasus, kita menangani kasus, kita sebagai pendidik harus memberikan pandangan kepada murid yang telah memberikan memberikan kesalahan ya Bu, atau peraturan yang tidak dipatuhi. Kita sebagai guru harus bisa mengondisionalkan apakah kita mau menghukum, apakah kita harus konsekuensi, dan apakah kita mengambil tindakan melalui restitusi. Mengatakan gitu. Monggo Bu. Ya. Ya, yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Di mana di sini materi modul ini itu sangat menarik sekali. Ada 5 posisi kontrol guru. Di sini penghukum itu setiap memandang anak itu salah dan dia akan sebagai guru akan menghukumnya. Itu melalui fisik atau psikisnya ya Bu. Untuk yang kedua, membuat rasa bersalah. Dia sebagai guru meluapkan kekecewaannya agar anak itu merasa bersalah ibu-ibu karena mereka melanggar peraturan, dan akhirnya melalui posisi kontrol tersebut dia meluapkan kekecewaan sehingga anak merasa bersalah. Untuk kontrol yang ketiga adalah teman, di mana kita sebagai guru harus menjadi teman bagi murid-murid kita. Gimana solusinya, menasehatinya. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer itu posisi kontrol yang ideal menurut saya, karena manajer itu mengaitkan dengan keadaan sebab akibat. Berarti dia mau mendengarkan alasan dari murid tersebut dan bagaimana konsekuensinya dan gimana cara menanganinya. Berarti itu diskusi dengan anak tersebut yang tidak mematuhi peraturan. Itu namanya posisi kontrol manajer. Monggo Bu. Nah, di sini ada permainan Bu. Misalkan Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Misalkan bujur. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Iya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga dan begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sampingnya Bu Masri misal, Bu Masri mencoba dengan segala cara untuk membuang kepala tangan Anda. Teman Anda, Bu Masri, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi atau memarahi atau mengiming-imingi uang
agar bujur tersebut membuka kepalan tangan tersebut. Coba lakukan kegiatan ini secara bergantian dan diskusikan kembali dengan rekan. Bandingkan jawaban Anda berbeda atau sama. Bila berbeda, kira-kira mengapa? Coba bujur ya bujur. Misalkan ini sangat berbeda, bujur. Lah terus Bu Masri sebagai teman ingin rayu, soalnya kita bener-bener kira-kira bujur akan membuka atau menutup? Bujur akan bertahan. Apa bertahan? Otomatis saya Nih. tetap Monggo. Otomatis saya akan bertahan untuk tidak membuka kepalan tangan ini, karena di dalam kepalan tangan ini sangat berharga bagi saya. Walaupun dari Bu Masri merayu mau ngasih ibaratnya uang, aku tetap nggak akan membuka kepalan tangan ini. Membuka kepalan tangan ini tetap saya mempertahankan, karena ini mungkin sangat berharga, Bu Masri, berharga bagi saya. Iya. Bu Masri. Menurut Bu Masri, Menurut saya juga ingin memiliki apa yang dipegang bujur. Ya, makanya saya berusaha sekuat mungkin, malah ngajak teman, yuk dibuka yuk bareng-bareng. Tapi bujur tetap bertahan, yuk bareng-bareng gimana caranya? Nah, bisa, misalkan dibuka kan nggak bisa. Nanti dengan cara bujur coba dibuka tangannya kayak apa, saya nggak akan ngambil. Kalau dibuka, lihat akan ada yang seperti itu tekniknya. Padahal itu termasuk bismillah untuk meraih, karena untuk meraih apa yang dipegang bujur, dipaksa kan nggak mau buka bujur. Nah, nanti teman yang lain, saya cuma pengen lihat bujur, karena tidak temenin, penasaran. Saya hanya pernah ikut teman yang lain, ternyata ada yang punya ide, coba bujur saya cuma lihat kok. Terus setelah dibuka, temannya langsung berhasil tuh cetak. terima kasih pada Bujun dan Bu Masri atas contohnya. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Nah, ternyata pada permainan itu berarti si A itu ingin mengontrol dirinya sendiri agar mau membuka ataupun menutup. Itu adalah salah satu prinsip orang itu untuk menahan atau melakukan agar dia benar-benar seutuhnya memiliki prinsip yang ada di kepala tersebut. Tapi bervariasi dengan jawaban Bu Masri. Karena Bu Masri ingin memilikinya, berarti dia sekuat tenaga ingin merayu bujur. Tapi di sini kita kembalikan lagi dengan posisi kontrol. Kalau bujur bisa mengontrol dirinya sendiri, maka dia tidak akan membuka kepala tersebut, tidak akan mempan dirayu siapapun. Dan itu adalah salah satu contoh yang paling berharga menurut saya. Ya, untuk kita sebagai guru harus bisa mengontrol semua murid yang kita pegang di lembaga kita masing-masing. Bagaimana caranya? Dari guru tersebut. Kuncinya itu dari bu gurunya sendiri. Murid-murid seperti ini kuncinya di bu guru. Berarti ini pembelajaran yang sangat ideal ya Bu untuk kita lakukan. Lanjut ini ya. Ini contoh penerapan tadi. Nah, di sini ada penerapan 5 posisi kontrol. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau di TK itu upacara sangat gaduh, mungkin dorong-dorongan sama teman. Nah, sikap kita sebagai pendidik itu bagaimana cara mengatasi anak-anak biar tidak dorong-dorongan ataupun gaduh di dalam upacara tersebut. Ya itu tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, sukanya gentak-gentak. Ya sama seperti saya mungkin ya, sukanya gentak-gentak pada murid. Dan ternyata itu memang tidak efisien sekali kalau kita diterapkan di sekolah. Apalagi membuat rasa bersalah. Ya,
anak itu kita meluapkan kekecewaan kita dan anak itu merasa bersalah sekali. Itu mungkin tidak baik kalau kita terapkan di sekolah kita. Dan mungkin untuk pemantau atau manajer, kalau pemantau itu berarti bu guru itu berpegang teguh pada ketertiban. Misalkan ketertiban, di sini sudah menyepakati secara tertib upacara ini kayak gini, tapi itu dilanggar sama muridnya. Berarti itu konsekuensi ya Bu, ikutnya konsekuensi murid antara murid dengan bu guru. Dan yang paling ideal adalah manajer. Manajer itu selalu mencari sebab akibat kenapa kok anak ini bertengkar, apa alasannya. Itu kan mungkin murid diajak diskusi, bukan untuk diintimidasi gitu Bu. Monggo selanjutnya. Nah, di sini perilaku kontrol negatif Bu. Kalau perilaku kontrol negatif itu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Tadi sudah saya contohkan. Yang kedua adalah perilaku kontrol positif. Teman atau pemantau itu positif, tapi tidak ideal. Yang sangat ideal untuk materi ini adalah kontrol diri manajer Bu. Itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakini hal tersebut? Dan maukah kamu memperbaikinya? Di sini ada solusi. Gimana caranya anak tersebut memperbaiki tindakan yang salah dan memperbaikinya. Jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirinya, ya Bu. Berarti kita sebagai guru setidaknya bisa menerapkan kontrol manajer untuk setiap harinya. Dan di sini adalah ada video gambaran, tapi di situ murid siswa dari SMA. Monggo nanti saya tayangkan habis ini. Dan itu adalah 5 perilaku kontrol yang ada di pendidikan guru penggerak. Manajer kayak kode BKR nih SMA BK tuh harus putri. Iya, mungkin kayak tiga. Kamu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Pasang di sini. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat, Bu? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan mendorong